Perkenalkan, saya Siti Khalifah, nomor absen 32 dari SMA Negeri 10 Semarang akan memaparkan tentang how to become a good problem solver yang akan mengangkat masalah tentang masalah keterlambatan siswa. Kenapa kamu terlambat lagi? Adalah sebuah pertanyaan yang sering diucapkan oleh guru piket, guru BK, ataupun guru mapel yang sedang mengajar di kelas. Ya, pertanyaan itu adalah untuk anak-anak yang terlambat. Padahal di peraturan SMA Negeri 50 Semarang telah dijelaskan bahwa jam pembelajaran akan dimulai pukul 6.50. Hal tersebut dibuat agar banyak anak-anak yang tidak terlambat datang ke sekolah. Namun yang terjadi adalah masih banyak anak yang datang terlambat ke sekolah. Padahal jarak tempat tinggal mereka dengan sekolah banyak yang dekat. Bahkan beberapa dari mereka juga sudah punya kendaraan sendiri-sendiri. Namun hal tersebut setiap harinya sering saja diulang kembali. Dan ketika mereka ditanya kenapa terlambat, jawabannya mereka hanya menjawab dengan tersenyum. Masalah yang terjadi adalah banyaknya siswa yang datang terlambat ke sekolah. Hal tersebut dapat dilihat dari data-data yang ada dari guru BK, dari guru piket, maupun laporan dari Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas. Ketika beliau sedang mengabsen, ternyata ada beberapa anak yang belum hadir di kelas. Nah, dengan mereka datang terlambat ke sekolah, hal tersebut dapat menyebabkan proses belajar mengajar yang terjadi di kelas menjadi terganggu. Bahkan, siswa yang terlambat tersebut akhirnya dapat tertinggal materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Sehingga ketika mereka datang terlambat ke sekolah, mereka akan merugi. Setelah ditelusuri atau menggali informasi tentang mengapa mereka melakukan keterlambatan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menyebabkan mereka terlambat adalah karena kurangnya motivasi mereka untuk berangkat ke sekolah lebih awal. Nah, yang menjadikan hal tersebut adalah karena mereka bangun kesiangan. Dengan alasan lain, karena semalam mereka pulang kerja sampai larut malam, karena mereka bermain keluar, ataupun bermain game sampai larut malam, bahkan sampai pagi hari. Nah, dari penyebab-penyebab hal tersebut dapat diambil solusi-solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Yaitu yang pertama, sekolah tetap harus melibatkan orang tua ataupun juga melibatkan guru. Lalu, memberikan sanksi. Entah itu sanksi dari yang paling ringan ataupun sampai berat, tergantung dari mereka melakukan kesalahan itu. Ada lagi, sekolah mengadakan program yang isinya adalah motivasi diri untuk siswa-siswa sehingga mereka dapat mengubah mindset mereka untuk bertindak lebih disiplin. Sekolah juga memberikan bimbingan kepada anak-anak tersebut. Dengan adanya pemberian sanksi kepada siswa yang melanggar aturan atau yang terlambat datang ke sekolah, diharapkan mampu mengubah sikap mereka, mengubah mindset mereka agar mereka tidak terlambat lagi. Sanksi yang diberikan bisa dari tahap yang paling ringan atau sampai tahap yang paling berat. Semua tergantung dari seberapa sering mereka terlambat. Misal, jika mereka masih dalam tingkat ringan atau terlambat hanya beberapa kali saja, mungkin mereka bisa dipanggil BK dan mendapatkan bimbingan atau arahan. Namun, jika mereka masih sering mengulang-ulang terlalu banyak, maka sanksi yang berat bisa diberikan.
seperti pemanggilan orang tua. Jadi di sini kerjasama antara orang tua dan sekolah haruslah berjalan dengan baik. Sanksi-sanksi yang diberikan, motivasi-motivasi yang diberikan kepada siswa haruslah diketahui oleh orang tua. Jadi ada hubungan timbal balik atau hubungan kerjasama antara sekolah dan orang tua. Pemberian sanksi-sanksi kepada siswa diharapkan mampu mengubah mindset siswa agar mereka dapat berperilaku menjadi lebih baik, menjadi lebih disiplin. Bahkan pemberian sanksi, pemberian motivasi, pemberian bimbingan diharapkan juga mampu menertibkan siswa taat kepada aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Yang perlu ditekankan lagi adalah dalam pemberian sanksi, sekolah juga harus melibatkan orang tua. Sekolah harus memberikan sanksi dengan sepengetahuan orang tua. Sekolah dan orang tua harus bekerja sama, harus berkomunikasi agar dalam pembimbingan ataupun pengarahan kepada siswa tidak ada kesalahpahaman antara siswa, antara guru, antara sekolah maupun antara orang tua. Semua harus bekerja sama guna menjadikan siswa menjadi lebih baik dan menjadi bermanfaat, menjadi berguna untuk masa depannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia.